Halo sahabat Kompas.com, selamat datang kembali di Sporty Special. Kita kali ini berada di Sporty on Location bersama tidak lain dan tidak bukan Bang JK Saragi, petarung UFC Indonesia yang pertama. Luar biasa sekali Bang JK, apa kabar? Sehat, puji Tuhan. Baru balik ini ya? Baru balik lah. Bukan baru balik, baru pulang. Oh, baru pulang. Kalau balik kotor. Kotor. Gimana Bang JK? Petarung UFC pertama asal Indonesia dan pemenang UFC pertama asal Indonesia. Perasaannya gimana? Ya, Mendengar itu. Pasti senang ya, bangga dan ya bersyukur lah karena kita bisa membuat sejarah baru di Indonesia. Gitu. Iya. Oke, JK, tolong ceritain dikit dong. Kamu kan menjalani debut nih kemarin. Perasaan kamu ketika dari ruang ganti, terus ring walk, terus menuju ring itu apa yang kamu rasain? Ya, kemarin ya saya itu paling sulit itu nurunin berat badan sih. Oh. Kalau tanding nggak ada aku pikirin, yang aku Tanding pikirin nggak itu cuma nurunin berat badan. Karena kan ya? saya main di biasanya itu di 70, di lightweight 155. Ini main ke Catchweight ya? ke 65. Turun ya? 65. Turun. Saya kan dari pertama berangkat ke Amerika itu kan over 21 kilo. Nurunin ke 70 itu kan masih oke gitu. Iya. Oke. Ke 70 ke 65 ini udah mau mati. Udah kayak dekat sama Tuhan lah. Lalu habis itu udah nggak ada mikirin latihan udah. Itu berapa hari sebelum timbang badan tuh? Mulai. Kalau saya nurunin berat badan itu 21 kilo sekitar mulai mulai nyampe di Amerika udah nurunin pelan-pelan. Pas mau fight timbang badan week ini itu sekitar 6 kilo lah satu malam. 6 kilo dalam satu malam. Itu yang pakai anduk gitu apa segala? Iya, Bu, itu bukan anduk. Apa itu? Masuk sauna 20 menit langsung keluar pakai aluminium foil. Aluminium foil dulu baru bungkus anduk. Udah kayak daging ayam. Daging ayam. Iya. Jadi yang paling bikin ada perasaan sulit itu sebenarnya bukan gugup menghadapi debut tapi mengurangi itu ya. Sebenarnya dalam pertandingan itu paling sulit itu melawan diri kita sendiri. Karena kan berat badan itu yang terutama lawan kita. Oke. Kalau lawan udah lawan tanding itu biasa itu. Biasa aja. Tanpa lawan kan kita nggak bisa tanding. Makanya suka sama lawan. Iya. Jadi begitu jalan menghadapi lihat Lukas itu gimana? Biasa aja. Biasa aja. Gak ada. Udah, itu makananku. Gitu. Makanannya mantep banget. Gue juga sambil pingin lihat nih pertarungannya 91 detik ya Bang ya? Iya katanya. Soalnya aku nggak lihat waktu. Oh nggak lihat waktu ya? Pas tanding itu nggak lihat waktu. Ini sambil muter ini ya Bang ya. Ini boleh nggak dijelasin nih dalam perjalanan nih gimana nih? Apa yang dirasakan ketika dalam momen ini nih melihat udah tinggal dikit lagi nih Bu? Biasa aja. Saya aja. di sini berpikir cuma gimana saya bermain dengan prinsip saya. Tapi saya sempat kaget juga kan dengan jangkauan dia yang sangat panjang kan. Oke. Jadi secara reach kan. Tapi saya selalu cari momen tuh karena kalau saya adu pukulan sama dia pasti saya kalah. Oke. Karena jangkauannya jauh ya. Jauh. Dan ini kan yang kayak JK bilang waktu itu ya, yang pas kita zoom, JK bilang nggak mau bakbuk, nggak mau kayak lawan Ki. Jadi harus lebih terukur. Nah ini pas opening juga kelihatan ya? Iya, tapi saya coba probing juga terus, sini ya. Nyari terus. Nyari. Saya nggak mau buru-buru kayak kemarin kan. Ini kan saya low kick juga di sini. Terasa itu saya lihat mukanya terasa kan. Oh dia mukanya bereaksi? Iya bereaksi karena kalau harus pintar kita melihat reaksi lawan itu. Kita harus bisa cari celah. Nah di sini corner ngomong apa? Corner bilang tetap kakinya harus gerak terus, harus disiplin gitu. Oke. Makanya itu kan dia mau take down. Oh iya, dia langsung mau main bawah ya? Iya, mau main dia langsung mau bawah dan ya? saya stopkan take down-nya main lagi atas. Tapi dia juga hati-hati sama JK ya? Dia juga nggak terlalu agresif ya? Iya. Dia sih agresif sih, cuman karena saya gerak dia bingung juga. Oke. Itu yang penting di sini. Movement ya? Iya, movement. Baru kita harus gerak, jangan diam. Lawan gampang baca permainan kita. Kalau sama Ki, kayaknya kalau nggak salah JK udah nyerang ya? Iya. Saat awal-awal ini ya? Iya. Ini santai, cari celah. Kalau coach bilang kira-kira pertarungan bakal jalan berapa lama nih, Jack? Coach ya nggak ada bilang ya? Emang persiapan gini ya? Iya. Saya cari celah, itu saya kena itu. Saya mundur, tarik. Nah, saya di sini ya. Itu dia nendang, saya blok kan. Blok kayak kaki, saya tangkap jatuh. Tangkap aja jatuh. Boom. Sebenarnya nggak usah dipukul lagi, udah KO sih Bang.
Udah tahu ya, Saya JK udah tahu ya. pukul kan, nggak kena yang kiri kan, hook kanan. Dia sebenarnya udah KO. Udah jatuh Tapi ya. udah daripada dia hidup lagi kan, pukul lagi. Gitu. Pastiin aja Iya, dulu pastiin ya. lagi gitu. Tapi itu kata banyak teman-teman di Indonesia, fans saya juga, Bang JK harus respect sama lawan. Oke. Tapi MMA itu nggak boleh kayak gitu. Sebelum ada wasit mengstopkan pertandingan, kita nggak boleh. Harus terus Harus gas pukulin terus gitu. Biar Sampai yang pastiin. betul-betul tidur udah stopi pelatih. Gitu. Biar pastiin dia jatuh ya. Walaupun udah tidur, udah KO, Hmm. udah kita pukulin aja. Iya, Kan ada wasit yang melihat. betul. Jadi kan abang udah 2 kali nih jatuhin orang pakai power Tiga. pukulan. 3 ya? Iya, 3. Bahkan yang pertama juga ya? Iya, Iya, sama Road di FC Road to 2 FC kali, 2 kali, di FC ini 1. sekali ya. Power pukulan itu dapat apa emang dari dulu atau dilatih lagi nih selama? Sebenarnya power pukulan itu bukan karena kerasnya ya, tapi ketika kita dapat momentum. Oh, momentumnya. Mau keras pun kalau kita pukul di sini kan nggak Iya, sakit benar. gitu. Jadi Harus momentumnya dapat ya. baru menemukan. titik-titik yang harus dipukul itu di mana gitu. Baru kita bisa numbangkan lawan. Oke, mantap. Nah, apa satu aspek dari latihan yang kamu lakukan selama ini yang berharga banget di fight kemarin? Sebenarnya yang KO-kan lawan itu hasil latihan sebenarnya. Oke. Saya sering sih latihannya kayak gitu. Kan dia panjang nih. Hmm. Kita pukulan hook itu yang sekalian lompat. Oke. Karena dia Tambah jauh lagi gitu. power, iya, iya. Dia jauh. Oh, itu emang udah dilatih Iya, sama dan coach? dia pas mau take down itu yang saya latih terus. Dia mau take down, kita harus stopkan penetrasi ya. Penetrasinya dalam arti biar dia nggak bisa masuk meluk kita gitu. Iya, dia kelihatan ya berusaha Iya, terus dan ya tadi yang nggak dapat. Pas di bawah itu dia sebenarnya mau ngunci saya, ngunci kaki, ngambil leg lock. Hmm. Itu juga saya latih dia di ini. Oh, latihan. Iya, kita spesifik mutar, untuk keluar dari kuncian keluar. bawah ya. Baru main lagi ke atas. Mantap. Dan kamu mencatatkan kemenangan di hadapan Dustin The Diamond. Iya, iya. Gimana tuh perasaannya? Sebenarnya saya nggak lihat Nggak lihat Dustin ya, cuman karena cerita-cerita kawan-kawan yang Indonesia ya pasti senang lah. Karena kan Iya. salah satu atlet yang difavoritkan di UFC kan. Iya. Jadi senang. Karena Senang. bisa membuktikan bahwa yang kayak saya sering bilang itu, petarung Indonesia ini harus Ada potensi. ada banyak potensi. Gitu. Banyak potensi ya. Cuman tinggal kesempatannya ya mungkin Iya, ya. tinggal kesempatan dan kita terlalu lama mengenal dunia MMA ini. Oh, gitu. Jadi mungkin yang kayak Pak Mirwan bilang kemarin ya, sedikit tertinggal dari yang lain dan harus dikejar ya. Iya, itu yang ya dengan programnya Mola sekarang kan, memang programnya Mola ini sangat luar biasa ya, yang kita bilang. Pertama dia berangkatkan atlet, dia buat seleksi di Bali, berangkatkan atlet sampai sekitar 12 orang, Iya. banyak kalah semua, cuma satu yang menang, diberangkatkan lagi, Diberangkatkan. dan dibangun tempat latihan di Amerika coba. Iya, MMA Fight MMA Academy ya. Academy. Keren banget Iya, ya. keren. Dan nanti ada 3 fighter juga yang akan tarung di Catch Warrior. Di Catch Warrior, ya. Yang di Inggris Yoga, ya. Cornelius. Yoga, Cornelius, dan Iya, satu ini lagi. Reza Arianto. Lupa. Iya. Ada pesan untuk mereka? Ya untuk pesan ya tetap semangat dan jangan pedulikan orang yang nyinyir sama kita, yang selalu ya buktikan bahwa kita itu layak berkompetisi di sini gitu. Bener, mantap. Nah Jack, kan kamu sekarang pemenangan pertama nih dari kontrak 5 pertarungan ya. Ya. Memang kemenangan itu berharga banget, tapi kan di UFC perjalanan masih Iya. panjang kan. JK, apa sih kiat-kiat kamu agar apa ya? Mungkin pujian-pujian atas kemenangan pertama ini tidak membuat kamu besar kepala gitu. Apa? Sebenarnya saya belajar dari pengalaman berikutnya ya, Ya. yang lalu-lalu. Tapi sebenarnya kan banyak sih pengalaman-pengalaman yang harus saya pelajari. Kalau masalah kemenangan ini ya saya udah cukup abaikan aja sih sebenarnya, Bang. Cukup kemenangan itu di atas ring itu aja. Ketika saya Oke. diangkat tangan bahwa saya menang, cukup di situ aja. Keluar dari situ udah, saya jadi manusia biasa aja. Jadi manusia biasa dan berpikir apa yang saya lakukan untuk kedepannya gitu aja. Udah. Ini sama kayak kamu nanganin apa kritik yang datang ke kamu, Iya, komentar waduh. miring netizen. Mungkin gitu. kalau orang yang lihat ya kan, Iya, bacanya pun udah saya kan sakit. bacanya Iya, udah males, iya. Jadi kamu lihat tapi ya udahlah biarin udah, aja. kadang aku baca gini, Bang, saya balas. Ada yang balas. Ada yang balas. Bang, jangan lupa makan ya, jaga kesehatan biar bisa komen-komen lagi. Gitu. Saya buat gitu. Perlu banyak. tenaga juga ya Iya. untuk komen-komen itu ya. Nah, rencana kamu setelah ini dan berapa lama kamu siap untuk balik lagi kalau kamu? Balik fight itu mungkin ya itu tergantung tim kita ya. Kita punya tim semua. Ada tim dari manajemen,
Graham Boylan sama pelatih semua diskusi tentang kapan saya untuk berangkat lagi ke sana dan kapan jadwal saya untuk main lagi di UFC. Oke, ada target nggak misalnya dalam setahun ke depan gitu berapa fight? Saya target sih 2 sampai 2 ke 1 gitu aja sih. Nggak usah banyak-banyak. Soalnya saya mau sapu bersih ini. Wih, Mas Sapu bersih Iya, nih. sapu bersih, di sini. 4 pertandingan ya kan. Wih, Sapu bersih biar kontrak lagi. kontrak lagi ya, Iya. 5 lagi sebenarnya ya. Nah, kalau kamu seperti ini nih udah selesai fight, apa sih yang kamu lakukan untuk cool down, untuk menenangkan diri itu biasanya apa sih? Ya nggak ada. Paling-paling pulang kampung, main-main sama kawan-kawan, ya apalah, paling latihan-latihan ringan, dan melakukan aktivitas yang saya sering lakukan sama kawan-kawan sih. Sama kawan-kawan ya. Kamu udah 5 bulan di Amerika Serikat, kayak apa tuh pengalamannya? Ya pasti, aduh, dari latihannya yang sangat menyakit. Gimana lah latihan selama 5 bulan, baik training camp, entitasnya udah sangat luar biasa kan. Bisa sampai 3 kali latihan 1 hari. 3 kali latihan Gimana satu melewati hari. itu coba? Dan macam-macam ya, Iya. teknik-tekniknya Iya, beda-beda ya. rasa kangen, rasa makan, semua lah kita harus perjuangkan. Makanya udah pertandingan itu udah saya kayak buat pesta bang, buat konser gitu. Saya mempersiapkan itu 1 minggu kan. Ketika udah konser itu, udah inilah panggungnya, gitulah gitu. Udah kayak Itulah, inilah pesta saya. Di sini saya membuktikan bahwa hasil latihan saya itu ya kayak gini. Gitu. Wih, mantap. Nah, terakhir nih, kan kamu bilang mau nyapu bersih nih 5 pertarungan berikutnya nih. Ada pesan apa nih buat petarung-petarung lain di divisi kamu di UFC? Ya, saya memang bukan rencana sih, saya harus bisa sapu bersih 4 pertarungan lagi di kontrak yang pertama. Ya untuk lawan-lawan saya di UFC ya kita datang bukan mau jadi pecundang, kita datang untuk menjadi pemenang. Kelas. Mantap, luar biasa. Begitulah sahabat kompas.com pembicaraan singkat kita dengan The Champ JK Saragi. Terima kasih banget atas waktunya Bang JK, sukses selalu ya. Ya, sampai kita bertemu lagi sahabat kompas.com di Sporty Special berikutnya. Terima kasih.